Kabar mengejutkan datang dari lintasan balap saat Veda Ega Pratama, sang pembalap muda harapan bangsa, mengalami kecelakaan hebat di pertengahan musim Red Bull Rookies Cup 2024. Tulang selangka patah harus operasi dan sontak dunia motorsport tanah air seolah menekan tombol pause. Netizen ramai-ramai kirim doa, bahkan ada yang lebih stres dari saat nunggu hasil UTBK. Di tengah rasa sakit dan ketidakpastian, Veda cuma menulis satu kalimat di Instagram. "Recover takes time, but fire never fades." Ya, api semangatnya tak padam, walau tulangnya sempat bengkok kayak perasaan yang ditolak gebetan. Tapi tunggu dulu, ini baru permulaan dari kisah epik sang pembalap yang sempat nyaris kehilangan arah karirnya. Begitu kabar cederanya viral, jagat maya mendadak kompak. Dari fans MotoGP sampai ibu-ibu yang biasanya nonton sinetron, semua mendoakan kesembuhan Veda. Bahkan nama Veda sempat masuk trending Twitter Indonesia, bukan karena skandal, tapi karena cinta rakyat. Beberapa pembalap senior pun turut beri semangat dan fans mulai menyebutnya anak emas sirkuit. Beneran deh, efek Veda ini bikin netizen lebih kompak dari saat diskon pukul 11.11. Bahkan ada netizen yang bilang, "Veda sembuh duluan, baru aku move on dari mantan." Tapi di balik semua perhatian itu, tekanan pun mulai muncul. Karena ketika publik mulai mencintaimu, ekspektasinya bisa lebih tajam dari tikungan hairpin. Setelah operasi dan masa pemulihan, Veda sempat menghilang dari radar publik. Nggak ada balapan, nggak ada wawancara, bahkan update IG-nya kalah aktif dari akun fanbase BTS. Tapi jangan salah, ternyata di balik ketenangan itu, Veda sudah mulai latihan diam-diam. Bocoran dari video TikTok memperlihatkan dia sedang pakai sepeda statis, latihan simulasi, dan ikut program rehabilitasi elit. Bahkan pelatihnya sempat bilang dia nggak cuma balik, tapi balik lebih buas. Kayak ninja yang nggak banyak ngomong, tapi sekali muncul langsung bikin lawan gugup. Kalau kata netizen, dia tuh kayak sinyal wifi kadang hilang, tapi pas balik bikin semua ngebut. Tahun 2025 dibuka dengan pengumuman yang bikin fans loncat dari kursi. Veda nggak cuma ikut Red Bull MotoGP Rookies Cup, tapi juga bakal bertarung di Junior GP. Ini kayak kamu ikut OSN dan lomba cerdas cermat barengan, capek tapi keren banget. Dual championship di usia semuda itu, gokil bro. Belum banyak rider di dunia yang berani, apalagi setelah cedera. Tapi Veda muncul dengan caption meledak, 2 lintasan, 1 mimpi, gaspol. Netizen langsung histeris, komentarnya sampai lebih ramai dari akun gosip artis. Tapi jelas, tantangannya bukan main. Ini bukan soal punya 2 helm, tapi 2 dunia yang harus ditaklukkan dalam satu musim. Siap-siap. Veda bakal bikin lintasan panas kayak sambal level 10. Kembalinya Veda ke sirkuit langsung menghidupkan kembali rivalitas lama. Nama-nama seperti Maximo Quiles dan Casey O'Gorman bukan hanya pembalap cepat, tapi juga mantan musuh bebuyutan di lintasan. Tahun lalu di sirkuit Jerez yang kebetulan jadi tempat Veda jatuh, tensi tinggi sudah terasa. Sekarang mereka bakal bertemu lagi di tempat yang sama. Kayak reuni, tapi bukannya pelukan, malah saling tikung. Beberapa rider Eropa meremehkan comeback-nya, bilang dia belum siap. Tapi hati-hati kawan, Veda bukan cuma datang untuk ikut-ikut, dia datang buat ngacak-ngacak podium. Kalau kata komentator yang dulu sempat tumbang, sekarang datang bawa petir. Menjadi pembalap muda dari Indonesia di ajang balap Eropa itu ibarat bawa nasi padang ke pesta sushi, berani, beda, dan bikin penasaran. Tapi di balik sorak-sorai netizen, Veda memikul beban besar, harapan satu negara. Sponsor mulai datang, media makin nempel, dan fans makin militan. Bahkan ada yang bikin akun fanbase dengan update lebih cepat dari berita resmi. Dalam satu wawancara, Veda sempat bilang, "Sekarang saya nggak cuma balapan untuk menang, tapi buat semua yang percaya." Waduh, berat juga ya, dikira cuma ngincar podium, ternyata juga bawa harapan bangsa. Tapi jangan salah kalau ada yang bisa ngegas sambil mikul ekspektasi segede gaban. Ya Veda. Kalau kamu pikir Veda hanya bermodal nekat dan semangat nasionalisme, kamu keliru besar sob. Tahun 2025 ini dia datang dengan motor baru dan kru teknis yang juga diperbarui.
Info bocor menyebutkan motornya sudah di-upgrade mendekati spek Moto3 dan dia pakai sasis yang disesuaikan khusus untuk gaya balapnya. Bahkan katanya dia pakai pengaturan mesin yang cocok buat corner entry tinggi. Kalau kamu bingung itu apa, intinya bisa nikung sambil ngajak ngobrol angin. Di Padek mekaniknya sempat ngomong tahun ini kita nggak main-main. Waduh, kayaknya bukan cuma motornya yang siap, tapi juga niat balapnya. Gasnya Veda tahun ini bukan cuma kencang, tapi penuh strategi. Kombinasi ikut junior dan Red Bull MotoGP Rookies Cup itu ibarat main bola sambil jadi komentator. Susah tapi keren kalau berhasil. Tapi kenapa Veda ambil do adwanya? Karena ini tahun penentuan. Jika dia bisa konsisten podium di 2 ajang sekaligus, pintu menuju Moto3 bisa terbuka lebar. Namun tentu saja risikonya besar. Tekanan fisik, mental, logistik, belum lagi ancaman cedera yang masih menghantui. Tapi hei, kalau Veda takut sama tantangan, dia pasti sudah pensiun dan buka warung kopi sejak tahun lalu. Tahun ini dia bukan cuma ingin ikut balapan, dia ingin memastikan semua orang tahu siapa Veda Ega Pratama. Nama Veda kini sudah bukan cuma milik fans lokal. Di Eropa, komentator mulai menyebutnya sebagai yang Indonesian wildcard Wigots. Ki anak Ngawi masuk sorotan dunia. Bahkan beberapa media luar mulai bikin profil khusus tentang dia. Dan kalau kamu kira ini berlebihan, coba deh cek feed Instagramnya. Komennya sekarang campur bahasa Inggris, Spanyol, sampai Prancis. Tapi ini juga berarti semua gerak-geriknya dipantau. Salah gas bisa viral, salah update caption bisa jadi meme. Tapi sejauh ini, Veda tetap tenang bahkan sempat bercanda di TikTok. Nggak takut crash, takut sinyal hilang pas live. Nah, mentalnya udah siap jadi bintang global, bro. Dan disinilah kita berdiri, menghitung hari sebelum musim balap dimulai. Veda Ega Pratama dari cedera parah kedua kejuaraan internasional dari sunyinya ruang pemulihan ke bisingnya pit lane. Tahun ini adalah ujian besar, tapi juga bisa jadi tiket emas ke Moto3, bahkan MotoGP. Semua tergantung performa, konsistensi, dan tentu saja seberapa kuat hatinya menahan tekanan dunia. Tapi satu hal yang pasti, Veda sudah bukan sekadar pembalap. Dia adalah simbol harapan, semangat, dan bukti bahwa mimpi anak Indonesia bisa ngebut di lintasan Eropa. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah 2025 akan jadi tahun Veda, atau justru tikungan tak terduga lagi menantinya? Stay tuned karena cerita ini belum finish dan gas belum dilepas.